Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ustadzah Hasan HMO selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Melayu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya yaitu Muhammad Hamzah Dia dengan NPM 246101006 dan rekan saya Arif Arifin dengan NPM 246101022. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai perkembangan bahasa Melayu dan aksara Jawi. Yang pertama kita membahas asal-usul dan perkembangan awal bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bagian dari keluarga besar bahasa Austronesia, salah satu rumpun bahasa terbesar di dunia. Bahasa ini berkembang dari migrasi awal masyarakat Austronesia ribuan tahun yang lalu, sebelum kemudian menyebar ke Filipina, Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Melayu. Pada masa-masa tersebut, bentuk awal bahasa Melayu masih digunakan secara lisan. Namun, ketika muncul kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Malaka, penggunaan bahasa Melayu meluas sebagai bahasa perdagangan dan diplomasi. Prasasti Ketugan Bukit dan beberapa peninggalan lain menunjukkan bahwa bahasa Melayu kuno memakai aksara Palawa dan dipengaruhi banyak kosakata Sanskerta. Inilah fase awal sebelum Islam masuk dan mengubah arah perkembangan bahasa tersebut. Selanjutnya mengenai proses masuknya aksara Jawi sebagai media tulis dalam bahasa Melayu. Aksara Jawi muncul seiring dengan perkembangan Islam di Nusantara sejak abad ke-11 hingga 13 Masehi. Pedagang Arab, Persia, dan ulama yang berdakwah di pesisir Sumatera dan Semenanjung Melayu memperkenalkan bahasa dan huruf Arab yaitu huruf Hijaiyah. Dari sinilah terjadi proses akulturasi antara bahasa Arab dan bahasa Melayu. Aksara Arab kemudian diadaptasi agar cocok dengan fonologi Melayu, yang kemudian melahirkan huruf-huruf baru seperti ca, nga, pa, nya, dan ga. Bukti awal penggunaan Jawi dapat dilihat dari batu bersurat Terengganu atau prasasti Terengganu yang berasal dari tahun 1303 Masehi. Sejak saat itu, aksara Jawi berkembang pesat pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Aceh, Johor, kemudian sampai ke Riau. Aksara ini menjadi medium utama penulisan naskah hukum, keagamaan, sastra, dan administrasi kerajaan. Poin ketiga mengenai peranan bahasa Melayu dan aksara Jawi dalam penyebaran Islam dan ilmu pengetahuan. Bahasa Melayu menjadi media dakwah yang sangat efektif karena sifatnya yang sederhana dan mudah dipahami. Ulama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Subatrani, dan lainnya menulis karya tasawuf dan syair dengan bahasa Melayu agar ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat Melayu pada saat itu. Aksara Jawi mempermudah proses transliterasi dan penulisan teks-teks keagamaan. Banyak kitab fikih, tafsir, akhlak, hingga ilmu falak ditulis dalam bahasa Melayu Jawi. Dalam pendidikan tradisional seperti surau dan pesantren di wilayah Melayu, aksara Jawi digunakan sebagai aksara utama. Hal ini menciptakan tradisi intelektual yang berkembang luas di Aceh, Sumatera, Semenanjung Melayu hingga Kalimantan. Berikutnya mengenai pengaruh bahasa Melayu dan aksara Jawi pada masa kerajaan, masa kolonial, dan pasca kemerdekaan. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, bahasa Melayu dan aksara Jawi berfungsi sebagai bahasa resmi, bahasa diplomasi, serta bahasa persatuan kawasan Melayu. Memasuki masa kolonial, posisi keduanya mulai terdesak. Pemerintah Belanda dan Inggris memperkenalkan aksara Latin sebagai standar administrasi dan pendidikan. Namun aksara Jawi tetap bertahan di sekolah-sekolah agama, pesantren, dan lingkungan tradisional. Setelah kemerdekaan, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, yang kemudian berkembang lagi menjadi bahasa Brunei. Aksara Latin akhirnya digunakan secara luas, sementara aksara Jawi masih hidup di Malaysia, Brunei, sebagai wilayah Sumatera, dan komunitas Melayu tradisional sebagai identitas budaya Islam. Sebagai penutup,
Perkembangan bahasa Melayu dan aksara Jawi menunjukkan bahwa keduanya bukan sekadar alat komunikasi, melainkan fondasi penting pembentukan identitas, penyebaran agama Islam, dan perkembangan ilmu pengetahuan di kawasan Melayu. Warisan ini menjadi bagian penting dari sejarah dan selayaknya terus dipelihara hingga ke anak cucu kita nanti. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.